Pak, kita dapat zona hijau, Pak. Itu infonya dari mana, Pak? Sejak kapan itu? Tadi malam, Bu. Kemarin malam ya? Dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wah, lega rasanya akhirnya bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah di masjid di dalam kompleks perumahan kami. Luar biasa, terlihat sekali betapa kami sudah sangat merindukan suasana sholat di masjid. Tentu saja sholat di Eid di masjid memperhatikan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, dan alhamdulillah semua persyaratan itu telah dipenuhi, mulai dari masker, sanitizer, sampai jaraknya pun telah dilakukan dengan sangat-sangat baik. Salut buat Dewan Masjid di lingkungan perumahan Villa Taman Kartini. Selama menjalani proses sholat Id, tampak seluruh warga di lingkungan RW 23 Villa Taman Kartini hikmat mendengarkan apa yang menjadi arahan dari Dewan Masjid. Masjid kita ini masuk kategori hijau ya, Pak ya? Ya, kalau di komplek masih hijau, kalau di pinggir jalan mungkin merah. Jadi kita klaster, maka kita masih aman. Oke. Terus standarnya apa, Pak? Standarnya ini hanya jamaahnya orang kita aja, nggak boleh orang luar. Terus? Kemudian untuk standar yang kita siapkan secara kesehatan itu ada masker, ada sanitizer, ada cuci tangan, terus jaga jarak, kemudian ada sendal juga di bawa sendiri supaya tidak ada perkumpulan. Kemudian kita atur secara kesehatan, nanti keluarnya juga sama, kita buka semua, jadi nggak ada ngumpul ngantri keluar. Oke. Jaga jaraknya berapa, Pak? Jaga jarak sekitar 1 meter. Security juga udah bawa ini cek suhu. Kalau di atas 37 maka diharapkan untuk sholat di rumah. Ya, semuanya 2 kali, ada di perempuan, ada di laki-laki, dicek lagi, jadi 2 kali cek untuk suhunya. Mudah-mudahan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Kan ya, tempat sampah, tempat sendalnya. Allahu Akbar. Meski dalam suasana COVID-19 PSBB, kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah terbatas komplek Villa Taman Kartini RW 23 Kelurahan Margahayu. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tetap mengacu kepada protokol kesehatan, physical distancing, memakai masker, sajadah membawa sendiri, menghindari kerumunan, pemeriksaan suhu tubuh, sanitizer, dan lain-lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita sehat walafiat, terhindar dari virus COVID-19. Insya Allah semua jamaah sini sehat. Masuknya sehat, keluarnya juga sehat. Pak, kronologisnya sampai kita akhirnya bisa menjalankan ibadah sholat kita hari ini. Alhamdulillah, Bu, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan teman-teman semuanya,
koordinasi dengan RW, koordinasi dengan Pak Lurah. Alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah semua teman-teman Jamaah Masjid Baitur Rahim. Kalau kita dapat zona hijau Pak, itu infonya dari mana Pak? Sejak kapan itu? Tadi malam Bu, kemarin malam ya, Heeh. dari Pak Lurah ya. Kebanyakan kita melaksanakan ibadah di rumah, namun insya Allah tidak mengurangi kebaikan dan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sebagaimana yang disabdakan dalam hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba ma yaf'alu sahihan aw muqiman." Barang siapa yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi terhalang, ada kondisi yang darurat yang dia hadapi, atau dalam kondisi dia safar, bepergian jauh, maka Allah Ta'ala akan menulis baginya pahala yang sama seperti dia kerjakan dalam kondisi sehat dan seperti dalam kondisi ia mukim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di lingkungan masjid merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi umat muslim setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan hal itu sayangnya tidak semua warga masyarakat dapat menikmatinya. Hanya kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan hijau lah yang bisa menikmati sholat id bersama-sama di lingkungan masjid bersama keluarga, dan tentu saja harus mengikuti protokol apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang dilarang untuk dilakukan pada saat pelaksanaan sholat id. Di antaranya yang wajib adalah physical distancing atau jaga jarak, dan hal itu dapat kita lihat di masjid ini. Sungguh semuanya telah tertata dengan rapi dan warga masyarakat pun sangat mematuhi ketentuan itu. Gimana kesan-kesannya sholat id tahun ini? Sedih tapi tetap semangat Bu, karena nggak seperti Ramadan biasanya, karena ada wabah ini. Hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Monggo Pak, maaf lahir batin Bapak, Ibu. Rakyatnya makmur terjamin. Kesannya sedih juga ya? Sedih, tapi tetap bisa beramah tamah dengan teman-teman setongkrongan, cukup mengobati rasa rindu ini ya kayak yang terpisahkan oleh corona. Apa yang aneh tadi kalau kita waktu sholat id tadi? Nggak ada sih, cuman dijarakin aja ya. Biasa aja. Tetap yang penting bisa sholat id, bisa ngelihat yang bening-bening di komplek. Pak Haris Yang keluar setahun sekali. Oke deh, harapannya apa harapannya? Untuk apa? Ya ke depannya setelah Ya, kedepannya semoga kesadaran manusia akan bahayanya penyakit ini dan kesadaran manusia dalam mendekatkan dirinya kepada Tuhan itu semakin ditingkatkan, karena banyak banget manfaatnya dan dampaknya dari penyakit ini. Jadi semoga manusia makin sadar dan coronanya pergi-pergi deh dari dunia ini. Kita udah bosen banget sama corona. Jadi ya udah deh, corona sana deh. Oke deh. Oke. Maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 2020 1441 Hijriah. Salam ya. Demikian tadi telah saya sampaikan apa yang saya alami, apa yang saya amati, dan apa yang saya rasakan terkait dengan proses pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah mewabahnya COVID-19 di bumi tercinta. Tentu saja segala amalan yang kita bawa, yang telah kita
laksanakan selama bulan Ramadan, mudah-mudahan dapat kita terapkan di bulan-bulan berikutnya, baik dalam keimanan maupun dalam bagaimana kita menjaga kesehatan dan bagaimana cara kita menjaga perilaku kita dalam berhubungan dan berinteraksi. Dan tentu saja yang tak kalah besar kita harapkan, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya COVID-19 segera sirna dari muka bumi, COVID-19 segera pergi dari negeri kita, sehingga kita dapat berinteraksi kembali sebagai makhluk sosial sebagaimana mestinya. Baiklah, tetap stay at home, tetap di rumah, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar.